Trust Me People, saya Favrikoni Rizkyara Devi. Pada video pembelajar kali ini, saya akan membahas dari buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Buku ini ditulis oleh seorang psikiater berusia 89 tahun bernama Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda, yang juga seorang psikiater dan dokter perusahaan yang sebelumnya juga telah tersertifikasi sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Ada beberapa tuntutan yang membutuhkan kesabaran dan membuat kita kewalahan dalam berpikir. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu? Menurut Dr. Tsuneko Nakamura, seorang psikiater dengan karir hampir 70 tahun, menyatakan bahwa solusi adalah mengopromikan emosi dengan kenyataan. Pernah gak sih kalian overthinking sampai lupa tidur di malam hari? Mungkin kebanyakan orang banyak yang pernah mengalami hal tersebut. Dr. Tsuneko Nakamura mengatakan solusi dari masalah tadi yaitu mengopromikan perasaan dengan kenyataan. Ada beberapa cara dalam buku ini yang bisa kita lakukan untuk mengopromikan perasaan dengan kenyataan. Yaitu cara yang pertama, jangan menganggap sebuah pemberian sebagai hal yang wajar. Jadi berterima kasihlah atas pemberian dan jangan berharap lebih. Kemudian yang kedua yaitu sia-sia saja mengkhawatirkan hal di masa depan. Yang artinya jangan abaikan apa yang ada di depan mata kita dan cukuplah memusatkan perhatian pada hal itu. Cara yang terakhir yaitu tugas kita saat malam hari adalah tidur dengan nyenyak. Menurut Dr. Tsuneko, salah satu resep untuk menjaga ketenangan adalah dengan tidak memikirkan urusan pekerjaan di luar waktu bekerja. Kita harus berusaha menciptakan pola mulai tiba di rumah sampai dengan beranjak tidur untuk mengurangi kebiasaan berpikir berlebihan di malam hari. Dr. Tsuneko membagikan pola hidupnya sepulang bekerja berhasil membuatnya hidup lebih tenang. Melalui buku Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan, kita semua diajarkan untuk hidup secara ringan, tidak terikat dengan beban pikiran apapun. Ya, tentu manusia selalu merasa overthinking terhadap segala sesuatu. Namun, tetap pada keyakinan bahwa manusia selalu mencari orang untuk berbagi kesedihan dan penderitaan. Namun pada dasarnya, manusia itu sendirilah yang harus menghadapi sendiri. Dan pada dasarnya, hidup adalah bagian dari berkompromi dengan yang namanya kesedihan, kekhawatiran, kesepian, dan penderitaan dalam hati. Setiap manusia memiliki emosi. Dr. Tsuneko menekankan bahwa jika ingin memiliki hubungan yang tenang dengan orang lain, maka setarakanlah diri dengan orang lain. Jangan ada perasaan suka atau tidak suka, sehingga orang pun merasa nyaman berinteraksi dengan karakter orang seperti ini. Menyeimbangkan hubungan antar manusia ini tentu tidaklah mudah, apalagi tanpa berkaitan emosi. Maka ketika kita sudah merasa sebal, kecewa, atau sedih terhadap seseorang, itu berarti adanya hubungan jalinan emosi di sana. Solusinya dari Dr. Tsuneko adalah jangan menjalani hubungan yang terlalu dekat, karena setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Ketika hanya mengetahui sisi baiknya, maka hubungan akan berjalan baik dan menyenangkan. Namun ketika mengetahui dan bersentuhan dengan sisi buruk orang lain, maka hal yang terjadi adalah kita merasa marah, sedih, bahkan kecewa. Agar tidak mengetahui hal-hal tersebut, maka ciptakanlah batas dan garis yang tegas. Manusia makhluk egois, karena selalu menetapkan standar begini dan begitu dalam kehidupan mereka. Dan paling banyak orang menetapkan standar bahagia bila seseorang itu memiliki harta yang banyak. Untuk dapat memulai menerangi sudut kecil tersebut, maka mulailah dengan bertanya, siapa saya dan apa yang bisa saya lakukan?
Dengan memulai dari hal-hal kecil, maka apapun yang kita lakukan nantinya akan terlihat karakteristiknya masing-masing. Jangan pernah membandingkan dengan orang lain, karena itu tidak akan membantu. Dr. Tsuneko sebagai psikiater tidak memiliki keahlian khusus dan kemewahan apapun. Namun pekerjaannya terus saja dibutuhkan tenaganya karena bukan tujuan besar yang menggerakkan beliau, namun menjadi cahaya di sudut lingkungan tempat beliau berada. Bulatkan tekad bahwa ini kehidupan saya dan tidak ada seorang pun yang bisa menjalani selain saya. Sehingga stop berpikir ingin menjadi orang lain dan jangan dipermainkan oleh standar orang lain. Tentu setiap manusia memiliki impian dan masalah yang harus dihadapi setiap hari. Perjuangan hidup setiap manusia pun tidaklah mudah. Namun ingat bahwa fokuskan pada momen saat ini dan bersungguh-sungguhlah. Ketika sudah maksimal melakukan apa yang kamu bisa tanpa tuntutan apapun, maka perlahan hasil akan terlihat terlepas dari bagus atau tidak bagusnya. Tidak masalah jika tidak memuaskan, toh di dunia ini tidak ada yang sempurna. Daripada frustasi mencari kesempurnaan, lebih baik terus melanjutkan meskipun kondisi sedang tidak bagus.